oleh pihak pemerintah, kan tidak ada yang mengaku, ya, tidak ada yang mengaku. Dan sekarang masyarakat menemukan melalui aplikasi Bumi itu yang bisa dilihat oleh semua masyarakat. Ternyata mulailah berseliweran sertifikat-sertifikat itu, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nah, tentu saja kalau sudah ada sertifikat ini kan melibatkan unsur-unsur negara, unsur-unsur pemerintah. Sahabat usia Mas, beberapa saat yang lalu kami pernah mengunggah tentang pagar laut yang misterius itu. Dan ternyata sekarang boleh dikatakan pagar laut itu menjadikan geger besar. Karena beberapa saat yang lalu, tepatnya tanggal 9 Januari, itu boleh dikatakan disegel oleh Kementerian KP, ya, yaitu Kelautan dan Perikanan. Tapi nggak lama kemudian Presiden juga memberikan tugas, memberikan perintah, memberikan instruksi kepada TNI bagian Kasal Angkatan Laut, yaitu untuk membongkar pagar laut itu. Dan sudah dilaksanakan pembongkaran pagar laut sepanjang 1 hari itu bisa mendapat 2 kilometer karena proses mencabutnya sangat berat. Lebih mudah membangunnya daripada membongkarnya. Itu yang dilakukan oleh pasukan atau oleh Tentara Nasional Republik Indonesia untuk membongkar. Nah, pada hari-hari ini ternyata berseliweran tentang sertifikat, ya, yaitu sertifikat tentang daerah yang dibatasi oleh pagar laut itu. Jumlahnya sertifikat tanah itu mencapai 263 bidang. Luar biasa kan? Sudah ada sertifikatnya. Sertifikatnya ada 2 macam. Yang satu sertifikat hak guna bangunan, yaitu artinya laut itu sudah kapling-kapling lah ibaratnya gitu. Karena ada 263 bidang. Dari 263 bidang itu juga ada yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Luar biasa kan? Nah, siapa yang mempunyai? Yang punya ada yang perorangan, juga ada yang perusahaan-perusahaan menggunakan nama perusahaan PT gitu. Nah, tentu betul-betul misteri karena ketika ditemukan oleh pihak pemerintah kan tidak ada yang mengaku, ya, tidak ada yang mengaku. Dan sekarang masyarakat menemukan melalui aplikasi Bumi itu yang bisa dilihat oleh semua masyarakat. Ternyata mulailah berseliweran sertifikat-sertifikat itu, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nah, tentu saja kalau sudah ada sertifikat ini kan melibatkan unsur-unsur negara, unsur-unsur pemerintah. Ya, paling tidak mesti ada notaris, paling tidak juga ada dari Kementerian apa ya, ATR dan BPN itu, yang karena kementerian itu kan yang menangani, dan itu kan cukup dilakukan oleh wilayah-wilayah tertentu. Untuk wilayah Tangerang ya Tangerang kan gitu. Nah, tentu saja ini menjadikan sebuah dilema tersendiri. Ya, memang rupa-rupanya komunikasi, ya, komunikasi ini
antara pihak yang memberi ya juga nggak segera bicara ketika itu ya. Jadi sebetulnya ketika pihak kementerian-kementerian itu menyatakan belum tahu, ini masih misterius, itu kan sebetulnya dari pihak ATR BPN itu sudah bisa menyatakan, khususnya yang di daerah, bahwa itu sudah ada sertifikatnya, bukan setelah dipublikasikan oleh masyarakat. Ya, ini kan berarti komunikasi yang kurang baik gitu. Nah, sementara itu Presiden juga memberikan instruksi bongkar saja ya, dan kenyataannya sekarang dari Kementerian KP itu juga mengatakan dihentikan dulu itu karena ini baru diinvestigasi, baru diselidiki, baru diteliti ya. Jangan sampai nanti habis lalu nggak bisa ada barang bukti. Nah, tapi dari pihak Kementerian ATR BPN, Pak Yusron Wahid juga dengan tegas bahwa ini baru dilakukan pada tahun 2023 tentang pensertifikasiannya. Jadi usianya masih boleh dikatakan sangat pendek, belum ada 5 tahun. Jadi menurut Pak Yusron itu pihak BPN ATR ini boleh melakukan apa namanya ya, kalau setelah ada penelitian dan itu menyalahi hukum, menyalahi prosedur, maka bisa dibatalkan sertifikat-sertifikat itu. Nah, jadi sebenarnya ini masalahnya sangat kompleks, melibatkan banyak institusi pemerintah. Kalau sudah ada sertifikatnya atau malahan kalau belum ada sertifikatnya ya, sebetulnya kan kalau di masyarakat atau di rakyat biasa itu tanah yang belum ada sertifikatnya pun kan bisa dikenai pajak. Nah, apalagi ini sudah ada sertifikatnya, berarti kan sudah dikenai pajak tahunan. Ya, mestinya kan membayar. Tapi yang menjadi keheranan banyak orang, ya termasuk saya, itu kan mengapa ya laut yang dari pantai ke bagian tengah sana bisa di dibuat pagar yang juga sudah boleh dikatakan di loh. Karena memang menurut gambar yang dipetakan oleh masyarakat itu kan ada yang sudah dipetakan ya, ada yang luasnya per kapling itu mencapai atau tingkat keluasan lahan keseluruhan itu kan mencapai 60.387 meter persegi, luas banget loh. 60.000 berarti kan ada ya berapa hektar itu ya, ya taruhlah sampai itu yang terbesar loh, kapling yang terbesar, yang terkecilnya itu 3.000 ya, 450 meter persegi. Nah, keseluruhan itu batas yang di kapling-kapling yang belum ada tanahnya itu mencapai 537,5 hektar. Wah, luar biasa itu. Nah, memang kita belum tahu ya kenapa kok sudah ada gambar kaplingnya. Kalau itu nantinya diuruk, wah itu ngabisin tanah berapa ton tanah yang dari gunung-gunung itu dipangkas untuk menguruk. Yang akhirnya kalau sudah bisa diuruk nanti bisa menjadi sebuah bangunan, bisa menjadi sebuah kota tersendiri. Ya, tapi kembali lagi kita mesti mulailah mengomunikasikan dengan baik karena dengan ikut sertanya masyarakat untuk mengetahui tentang keberadaan tanah-tanah atau laut yang
Coupling itu ya sudah ada pemilik-pemiliknya, baik itu perorangan maupun perusahaan-perusahaan, tinggal diajak bicara lah ya, diajak bicara, lalu sertifikatnya itu juga diteliti ya, siapa-siapa yang terlibat kan berarti ada notaris juga, ada kantor pajak, ada kantor BPN yang ada di tingkat kabupaten gitu. Nah, ini semua kalau sudah bisa terjadi dialog dan disurvei dengan baik, diselidiki dengan baik, akhirnya kan ketahuan apakah ini dilakukan secara fiktif atau benar-benar ada menurut prosedur hukum atau prosedur yang melangkahi jalan-jalan yang benar sehingga prosedurnya tidak benar. Nah, ini kalau sudah ketemu dengan baik, maka bisalah nantinya diteruskan atau justru diputus di tengah jalan. Karena kementerian dari ATR BPN ini kan juga punya kewenangan kalau itu tidak benar, prosedur-prosedurnya tidak sesuai dengan hukum, maka pihak ATR karena itu belum ada 5 tahun sertifikat, maka pihak kementerian dapat membatalkan. Dan tentu saja orang-orang yang terlibat ya perlu mendapat punishment sendiri. Apakah punishmentnya dalam bentuk apa itu terserah nanti, bagaimana hasil penyelidikan, bagaimana hasil penelitian dari pihak eh, Kementerian ATR BPN ini, karena pihak ATR BPN lah yang sebetulnya memiliki kewenangan berkaitan dengan pensertifikatan ini. Nah, oleh karena itu memang Indonesia, kementerian-kementerian yang jumlahnya sangat banyak ini perlu berkoordinasi dengan baik. Jangan sampai saling melempar sehingga tidak tahu ada tanggul laut yang ternyata sudah ada sertifikatnya yang sekarang memang masih dalam kondisi diteliti. Oke ya, sampai di sini aja kita memperbincangkan geger dari pagar laut yang sudah beberapa saat menjadi misterius dan sekarang juga kemisteriusannya semakin tampak jelas sehingga pada akhirnya dapat diputuskan dengan baik, dapat diputuskan dengan tepat tanpa merugikan pihak-pihak yang sudah memiliki sertifikat dan yang mengeluarkan sertifikat. Oke, sampai di sini. Bye-bye. Sampai ketemu dengan sahabat usia Mas di lain kesempatan.